Oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker atau air ballast, perbaikan dan perawatan kapal, terminal bongkar muat tengah laut, air bilga, dan scrapping kapal. Dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan tabrakan kapal tanker. Salah satu kasus terjadinya oil spill adalah yang baru-baru ini terjadi di Pantai Monumen Perjuangan Rakyat hingga Benua Patra di Balikpapan. Tumpahan limbah minyak berceceran di pesisir Pantai Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera hingga Benua Patra di Balikpapan, Kalimantan Timur. Lokasi yang tercemar mencapai radius 1 mil. Dari informasi warga, tumpahan minyak ini diduga berasal dari kapal tanker yang sedang melego jangkar di sekitar perairan Balikpapan, sehingga terbawa arus sampai ke pesisir pantai Kemala Beach dan sekitarnya. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak ini? Yang pertama, dampak lethal, kematian. Di perairan lepas pantai, dampak tumpahan minyak sebagai B3, bahan berbahaya dan beracun, sering disebabkan oleh kecelakaan kapal tanker, kegiatan offshore atau oleh rembesan alami minyak bumi dari dasar laut oil ship. Sampai saat ini, belum ada laporan tentang kegiatan industri di darat yang melakukan pembuangan limbah jauh ke arah perairan oseanik. Untuk kasus oil spill di perairan terbuka, konsentrasi minyak di bawah stik biasanya sangat rendah dan maksimum akan berada dalam kisaran 0,1 ppm sehingga tidak menyebabkan kematian massal organisme terutama ikan-ikan akibat tumpahan minyak di perairan lepas pantai. Dampak sublethal berbeda dengan dampak lethal yang dapat dikuantifikasi dengan mudah di lapangan. Dampak sublethal akan lebih akurat jika dibuktikan di laboratorium. Uji laboratorium menunjukkan bahwa reproduksi dan tingkah laku ikan dan kerang-kerangan dipengaruhi oleh konsentrasi minyak di air dengan konsentrasi yang relatif rendah. Kemampuan tetas telur, tingkat kelulusan hidup, jumlah larva cacat, penutupan cangkang pada kerang dipengaruhi secara signifikan. Banyak jenis udang dan kepiting membangun sistem penciuman yang tajam untuk mengarahkan banyak aktivitasnya. Akibat keeksposur terhadap bahan B3 menyebabkan udang dan kepiting mengalami gangguan di dalam tingkah lakunya, seperti kemampuan mencari makan dan kawin. Dampak terhadap plankton stadium planktonik dari telur dan larva ikan. Moluska dan Crustaceae memiliki kerentanan yang tinggi dari kontak secara langsung dengan B3. Pada kasus yang ekstrim seperti oil spill yang terjadi saat Perang Teluk tahun 1991 sampai tahun 1992 mengakibatkan 75% stok udang menurun. Kondisi ini menjadi lebih buruk jika spillage bertepatan dengan periode memijah atau spinning dan lokasi yang terkena dampak adalah daerah asuhan atau nursery ground. Dampak terhadap stadia planktonik dari organisme juga akan semakin tinggi ketika bersamaan waktunya dengan periode pemijahan, serta masuknya spesies yang pruraya ke daerah tertutup atau semi tertutup seperti teluk yang tercemar. Dampak terhadap ikan migrasi secara umum, ikan akan dapat menghindari bahan pencemar dan dampak jangka panjang terhadap populasi lokal dapat dihindari. Uniknya, beberapa jenis ikan harus kembali ke daerah asal untuk mencari makan dan berkembang biak, sekalipun daerah yang dituju adalah daerah yang terkontaminasi B3. Hal ini dapat meningkatkan resiko terhadap ikan migrasi. Ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, delta sungai, estuari, padang lamun, dan terumbu karang memiliki fungsi dan peran yang penting secara ekologis, ekonomi, dan juga sosial budaya. Secara ekologi, ekosistem tersebut merupakan daerah perkembangbiakan, penyedia habitat dan makanan untuk organisme dewasa serta mendukung jejaring makanan. Contoh input nutrien dari daun-daun mati bagi ekosistem ataupun habitat lain di sekitarnya. Tekanan dari masuknya limbah B3 akan mempengaruhi peruntukan sistem-sistem tersebut, ditambah lagi vulnerabilitas dari ekosistem tersebut sangat tinggi terhadap bahan beracun berbahaya pada beberapa ekosistem.
seperti mangrove, estuari, padang lamun, dan daerah dangkal di pantai relatif lebih lambat. Penanganan atas tumpahnya minyak ini dapat dibagi menjadi 3, yakni secara biologi, kimiawi, dan fisikal. Salah satu contoh penanganan yang dapat dilakukan adalah melakukan bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi yaitu suatu proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan secara biologi dalam kondisi kendali dengan tujuan mengontrol, reduksi, atau bahkan mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Kelebihan teknologi ini ditinjau dari aspek komersial adalah relatif lebih ramah lingkungan, biaya penanganan yang relatif lebih murah dan bersifat fleksibel. Teknik pengolahan limbah jenis B3 dengan bioremediasi ini umumnya menggunakan mikroorganisme seperti kamir fungi dan bakteri sebagai agen bioremediator.